Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan membuat kamu tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus tersebut. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10 sebagai penutup. Kata para ulama, dijadikan ini penutup karena ini adalah kesimpulan semua wasiat Allah sebelumnya, yaitu perintah mengikuti satu jalan, karena dia datang dalam bentuk mufrad, sirati, satu jalan. Dan sebaliknya, ada larangan mengikuti jalan-jalan yang lain, dan dia datang dalam bentuk jamak, as-subul, artinya jalan-jalan, bukan hanya satu jalan. Oleh karena itu di sini kita bisa memetik pelajaran, jalan Allah itu hanya satu, dan jalan kesesatan itu sangat banyak. Maka Allah menyuruh kita mengikuti satu jalan saja dan melarang kita mengikuti yang lain. Tidak lain jemaah sekalian, yang dimaksudkan dengan satu jalan di sini adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah ditempuh dengan cara yang terbaik oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selain itu adalah jalan kesesatan. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya tersesat, semuanya di neraka. Hanya satu yang selamat, hanya satu yang benar. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah satu-satunya jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan, wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, artinya adalah jangan kamu mengikuti al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. Bid'ah artinya ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan kepada kita, tidak pernah beliau contohkan, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan syubhat itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tapi kelihatannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Perbedaannya di mana? Pemahamannya. Kelihatannya ada ayatnya, ada hadisnya, tapi pemahamannya tidak seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jemaah sekalian, ayat ini juga mengingatkan kita, jangan kita langsung terpesona melihat orang baca ayat, baca hadis, meskipun hafalannya sangat kuat. Kita akui itu hal yang bagus kalau hafalan seseorang sangat kuat, tetapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pada pemahamannya. Apakah kita pahami ayat dan hadis tersebut seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, maka kita tersesat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah golongan-golongan sesat yang pertama muncul namanya kaum Khawarij, dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Padahal kita tahu bersama, bacaan Quran para sahabat itu luar biasa. Tapi ternyata golongan sesat yang pertama muncul disebut kaum Khawarij mengalahkan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Maksudnya dari segi kuantitasnya, saking banyaknya mereka membaca Al-Quran, mereka sangat hafal, dan mereka baca Al-Quran itu jemaah sekalian, bahkan di sholat malam mereka yang panjang, mereka berdiri membaca Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran sesuai pemahaman mereka. Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang disebut dengan syubhat. Kelihatan ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia utak-atik sendiri. Seenaknya dia sendiri mengatakan, menurut saya ayat ini maknanya begini, menurut saya hadis ini maknanya begitu. Atau cuma melihat pada segi bahasa sastra Arabnya, tidak melihat pada pemahaman para sahabat. Ini sangat berbahaya. Jadi, jalan-jalan yang sesat itu, kata Imam Mujahid rahimahullah, adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Jangan kamu ikuti, fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan membuat kamu berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah jemaah sekalian, hari ini kalau kita mengingatkan orang, ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan menyelisihi beliau, jangan membuat-buat cara baru dalam beragama. Orang itu balik mengatakan, Anda memecah belah umat karena Anda menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Maka jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita, kalau memang salah kita salahkan, kalau benar kita benarkan. Yang benar itu adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang salah adalah yang menyelisihi beliau. Ini harus menjadi prinsip kita sebagai muslim. Kalau itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, itulah kebenaran. Kalau menyelisihi beliau, itu adalah kesesatan.
kebenaran. Dan justru itulah kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita melarang orang melakukan perbuatan yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya kita sedang mengajak dia bersatu. Maka kita pun paham, ayat ini memberi pelajaran penting. Persatuan yang Allah inginkan bukan sekedar kita bersama, berjalan beriringan, tapi kita bersama-sama berpegang teguh dengan kebenaran. Itu persatuan yang Allah inginkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka kita tidak akan bisa mencapai derajat takwa kecuali berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan semua yang menyelisihi petunjuk beliau. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.